Kalbar Motivasi dan Numpang Nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro2 Pontianak. Kalbar Motivasi dan Numpang Nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro2 Pontianak. Kalbar Motivasi dan Numpang Nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro2 Pontianak. Kalbar Motivasi dan Numpang Nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro2 Pontianak. Pak, ini sebagai motivasi buat kita nih Pak. Puisi Bapak saat ini kan cukup tinggi nih Pak. Nah, gimana sih biografi singkat Bapak nih sampai puisi saat ini nih? Ya, terima kasih ya Mr. Jan. Jadi ini kami harapkan kita lalui dengan ya disiplin ya. Jadi saya sebelum menjadi guru, jadi saya itu juga dari guru awalnya ya tahun 93. Jadi pada tahun 93 1 Januari sampai bulan Agustus itu saya bekerja di kolam renang Ovangore Pontianak. Jadi saya pernah bekerja di situ. Pertama menjaga pintu di depan untuk menerima karcis pengunjung. Jadi pertama dibuka tanggal 2 Januari, saya ingat itu diresmikan oleh Bapak Gubernur kita Pak Parjoko. Jadi tahun berapa tuh Pak ya? Tahun 93. 93 ya. Jadi saya menerima tiket dari beliau itu ditandainya mulainya pembukaan kolam renang Ovangore ya. Jadi di situ saya 8 bulan sempat dari depan pindah ke penjaga belakang mengawasi aktivitas kolam ya, karena kita ketahui ya, kelihatannya olahraga rekreasi tapi itu harus selalu dimonitor ya, karena kadang-kadang ada yang tidak tahu ya, mungkin guru-guru juga ada orang yang mungkin kerap atau apa sehingga perlu pertolongan dari petugas jaga itu. Jadi setelah itu saya Agustus 93 menerima SK sebagai guru pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Beliau. Jadi itu selama 7 tahun. Jadi saya tahun 93 sampai 2000 itu mengajar. Ada 3 mata pelajaran yang saya ampuh karena sekolah baru. Jadi yang utama saya adalah Benjas, yang kedua adalah Bahasa Indonesia, dan yang ketiga mata pelajaran matematika. Itu yang saya ampuh selama saya di SMA Negeri Melio. Dan setelah ya berhasil tahun 2000 itu ada kejuaraan bola voli di Kota Pontianak Kalbar, itu yang menyelenggarakan adalah itu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak STIP ya, di Jalan Sultan Hamid II itu. Jadi alhamdulillah anak-anak kita dari Melio ya walaupun dari kampung ya itu bisa berprestasi menjadi juara 1 di tingkat provinsi. Nah, setelah itu saya ya main-main lah ke Kandiludikbud. Pada waktu itu kepala bidangnya menyampaikan bahwa mereka kekurangan tenaga untuk membantu perlu sarjana olahraga.
Jadi kalau saudara mau akan saya tarik. Nah, itu jadi ceritanya bagaimana saya dari guru berpindah menjadi staf ya di Kanwil Dikbud tahun 2000 tepatnya bulan September. Nah, setelah itu sampai tahun 2005 saya di staf Dikbud itu khususnya pertama di bidang olahraga, terus tahun 2003 itu ada penggabungan bidang, jadi ada 3 bidang pemuda, olahraga dan pendidikan luar sekolah, jadi disingkat Dikluspora. Dari situ 23 sampai 2005. Nah, otonomi ada berdiri dulu namanya sebelum Dispora itu Bapora PP, jadi badan pemuda olahraga dan pemberdayaan perempuan atau kepala badannya adalah Bu Udin. Saya ditarik di sana menjadi salah satu kepala seksi di Bapora olahraga prestasi sampai tahun 2009 berubah menjadi Dispora. Nah, terus tahun 2011 saya dipercaya pimpinan diangkat menjadi Kabid Olahraga. Itu sampai tahun 2016 2017 itu bergabung di Dispora dengan pariwisata menjadi Dispora Bar. Sekarang bergabung, saya masih jadi Kabid Olahraga dan pada bulan Juli saya pindah ke Kabid Kepemudaan ya. Terus 2018 ya, saya juga pernah menjadi PLT di Dispora Bar selama 4 bulan menunggu pelantikan kepala dinas yang baru, dan pada Agustus 2019 saya pindah menjadi sekretaris Dikbud, dan pada bulan Juli kemarin saya ikut open bidding untuk jabatan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan ya Provinsi Kalimantan Barat, dan ya alhamdulillah berdasarkan hasil tes dan kepercayaan pimpinan ya saya diberi amanah ya untuk menjadi kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Jadi kami berpesan kepada hadirin semua, kepada penonton, kepada pendengar ya, intinya semua pekerjaan itu harus kita cintai, kita senangi, dan kita melaksanakan harus dengan penuh disiplin ya. Jadi di dalam diri saya ada ya semacam moto ya. Jadi tidak ada kemajuan tanpa kedisiplinan, tidak ada kedisiplinan tanpa keteladanan. Ini jadi ini dikaitkan dengan kita dunia pendidikan ya. Saya harap kepada guru-guru semua bisa memberi keteladanan, terutama disiplin kepada peserta didiknya. Itu saya rasa itu ya perjalanan saya dari istilahnya CPNS menjadi PNS, dan ya alhamdulillah sekarang sampai menduduki menjadi kepala dinas di dinas pendidikan. Jadi kurang lebih karir saya itu 27 tahun ya. 27 tahun menjadi guru ya. 20 tahun di struktural. Setahun jadi tukang tiket. Tukang tiket. Dan bahkan itu saya pernah jalan kaki ya. Jalan kaki dari Tanjung Hulu ke Gor itu saya alami 3 bulan. 3 bulan. Kita belum tahu berapa gajinya ya, cukup enggak nanti untuk naik oplet gitu, harus 2 kali oplet. Jadi jalan dulu dari Tanjung Hulu ke jauh ya, ke Pelambuyan, nanti mau naik jurusan Kota Baru. Itu ya. Betul. Tahu udah ada jalan lagi sampai juga. Jadi itu saya alami 3 bulan ya. Jadi 3 bulan setelah itu baru saya membeli sepeda. Ya, membeli sepeda untuk pulang balik kerja itu pakai sepeda. Sepeda bekas tentunya, bukan sepeda baru. Oke Pak, sebentar Pak, kita sapa dengan host satu ini Pak, host yang cantik ini. Halo Cindy. Oke, halo, selamat sore Bang Zain dan Bapak tamu kita di sore hari ini ya, ada Bapak Sugeng Haryadi ya. Gimana Bang Zain, suara Cindy mungkin kedengaran jelas nggak ya kira-kira di sana? Alhamdulillah sangat jelas sekali, dan ini gitu ya. Tadi di awal saya sempat nyapa Cindy gitu. Karena diketahui di TV ada program kan, GMD-TV, guru mengajar di TV. Nah, saya nanya apakah juga di Pro 2 FM ada guru mengajar di radio gitu?
Oh, pasti ada dong ya. Jadi yang namanya RRI itu juga ikut mengambil andil ya Pak ya. Dan Bang Zain juga para pendengar untuk ikut mengambil bagian dalam kegiatan belajar mengajar selama pandemi ya. Apalagi seperti yang kita ketahui bersama gitu ya kan. Sekarang sekolah udah di rumah aja. Nah, jadi di RRI punya program namanya Belajar di RRI yang hadir dari hari Senin sampai dengan Jumat ya, dari jam 10 pagi sampai dengan pukul 11. Jadi kita setiap hari menghadirkan guru-guru yang berbeda dari kalangan SD, SMP, SMA juga gitu. Dan terkhusus di hari Rabu gitu ya, yang namanya pandemi itu nggak hanya siswa-siswi atau adik-adik kita yang normal saja. Jadi ada adik-adik kita yang mungkin berkebutuhan khusus, yang mungkin lebih merasakan dampak dari pandemi ini karena dia memiliki keterbatasan dalam hal daring, online seperti itu ya Bang ya. Jadi kami ada program guru keliling ya, jadi kita jalan-jalan ke rumah siswa untuk langsung mengajar murid yang berkebutuhan khusus itu Bang. Nah itu kalau program dari RRI. Oke, Cindy, begitu mantap programnya ya. Kita lanjut lagi ya dengan narasumber kita ya. Oke, Pak. Iya, silakan Bang. Ya, ini tema kita membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19, Pak. Nah, sebelum kita diawalin masa pandemi ini begitu berat sekali nih, Pak. Nah, bagaimana pendapat Pak tentang mindset guru, khususnya pola pikir guru ini di pedalaman sekarang menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan hari ini, Pak? Jadi ya kami berharap ya kepada semua kita, guru terutama ya, karena memang dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita berubah 180 derajat ya metode pengajaran kita. Yang dulunya kita mengajar di dalam kelas, sekarang kita harus belajar menggunakan fasilitas internet atau belajar jarak jauh ya, atau BDR, belajar dari rumah. Jadi untuk itu kepada guru-guru harus menerima ya kenyataan ini dan untuk selalu membuka dirinya ya untuk menerima masukan-masukan, terutama peningkatan kemampuan ya di bidang IT ini, karena kita tidak tahu ya kapan pandemi ini akan berakhir. Ini yang harus menjadi titik tolak kita. Jadi sehingga kita harus menyesuaikan kondisi dengan saat ini ya, di era COVID ini. Jadi kita harus menyesuaikan diri. Jadi kita tidak bisa diam ya, terlarut dengan keadaan ini. Jadi kita harus berusaha bagaimana ya supaya untuk menambah pengetahuan. Saya yakin mungkin kalau guru-guru yang muda ya, untuk pemahaman informasi teknologi komunikasi mungkin yang cukup mumpuni, tetapi saya yakin kalau guru di era-era saya ya mungkin kelahiran tahun 1970 ke atas, itu saya yakin penguasaan IT-nya itu pasti sangat terbatas. Jadi untuk itu ya kami mohon ya kepada kawan-kawan guru, kita bisa membuka diri ya, terutama selalu untuk belajar meningkatkan kemampuan kita dalam menggunakan IT ya, baik melalui pelatihan-pelatihan, webinar, dan bahkan ini bisa berkolaborasi tentunya ya, bisa bekerja sama dengan kawan-kawan yang lebih muda, bisa melalui MGMP, dan bahkan mungkin bisa bekerja sama dengan murid ya dalam mungkin membantu IT-nya itu, tapi untuk bahan ajarnya guru yang menyiapkan. Jadi itu, dan kami harap kita jangan menutup diri merasa kita menjadi guru lalu kita menjadi orang yang paling tahu ya. Saya rasa dengan di era globalisasi, dengan arus informasi yang begitu deras, kemajuan teknologi yang sangat cepat, itu guru-guru harus bisa menyesuaikan ya. Kalau tidak, ilmu atau pengetahuan yang kita sampaikan itu juga akan ketinggalan ya, terutama kepada kawan-kawan guru yang di SMK ini, karena dunia industri itu semakin cepat berkembang. Kalau tidak diikuti dengan kurikulum yang ada di sekolah dan kemampuan gurunya, lulusan-lulusan SMK ini tentunya nanti tidak bisa diterima oleh dunia usaha maupun di industri itu. Jadi kami berharap kawan-kawan guru bangkit terus ya, untuk selalu belajar ya, mengembangkan dirinya, sehingga apa yang kita ajarkan itu sesuai ya dengan
zamannya. Jadi ada istilah itu didiklah peserta didik ini sesuai zamannya ya, karena zamannya sekarang udah zaman teknologi informasi, kita harus menyesuaikan sehingga bisa diterima dengan baik oleh peserta didik. Coba terkait dengan tema kita, Pak. Sejauh mana Pak melihat kreativitas guru ini, baik di kita di Pontianak maupun di pedalaman, Pak? Karena begitu jauh kan Pak gitu. Nah, kemudian pendapat Pak gimana? Baik, jadi ya kita banyak juga ya guru-guru kita yang kreatif ya dalam mengajar, ada yang membuat pembelajaran melalui video ya, ada yang menggunakan meeting Zoom model, banyak sekali program-program itu. Namun demikian ya kita mengakui ya, jadi tidak semua di daerah kita ini semua terjangkau akses internet. Jadi ada yang berkreasi istilahnya melaksanakan webinar bersama guru baik dari Dirjen GTK, dari LPMP maupun dari lembaga-lembaga lain yang peduli dengan keadaan sekarang ini ya, sehingga sebenarnya banyak sekali ya program-program yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun LSM dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan guru untuk lebih berkreatif dalam pembelajaran di era pandemi ini. Oke Pak, kita jeda dulu ya. Oke, pemirsa dan pendengar di mana saja, kita jeda dulu ya karena ada iklan yang mulai ini. Tapi tetap di kabar motivasi dan numpang nampang. Kalbar motivasi dan numpang nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro2 Pontianak. Kalbar motivasi dan numpang nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro2 Pontianak. Kalbar motivasi dan numpang nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro2 Pontianak. Kalbar motivasi dan numpang nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro2 Pontianak. Kalbar motivasi dan numpang nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro2 Pontianak. Kalbar motivasi dan numpang nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro2 Pontianak. Kalbar motivasi dan numpang nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro2 Pontianak. Kalbar motivasi dan numpang nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro2 Pontianak. Kembali lagi di Kalbar motivasi dan numpang nampang. Ya, gitu. Nah, program ini asal sama dan kolaborasi ya sama antara ETV, IMAS adalah International Motivator Association of Indonesia, chapter Kalimantan Barat, dan numpang nampang itu dari Pro2M. Jadi ini sama dan kolaborasi gitu. Karena ini perdana sekali. Udah harapan kita siaran ini terus berlanjut karena dapat menyebar informasi ini ke seluruh Kalimantan Barat. Oke pemirsa dan pendengar di mana saja, kita lanjut bincang kita dengan sumber kita cukup keren ini yang luar biasa, tukang tiket jadi gadis gitu.
Oke, lanjut lagi. Itu Bapak Dr. Andes Sugeng Haryadi MM. Pak, tadi lanjutan tentang kreativitas nih Pak. Aku bilang bahwa ternyata aktivitas guru malah lebih luar biasa Pak ya. Mereka bisa, gurunya mungkin tidak tahu bikin video, tapi bisa bikin video gitu ya. Nah, sebenarnya apa lagi sih yang mereka lakukan khususnya tentang inovasi guru di masa pandemi ini? Baik, jadi selain pembelajaran ya, karena menyiapkan bahan ajar tadi, ya tentunya memang pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh ini tidak bisa efektif ya dengan pembelajaran langsung. Ya, kita menanggung itu karena kadang-kadang internet yang kurang bagus. Jadi dari pemerintah sendiri ini juga telah menyederhanakan ya, jadi guru-gurunya itu disederhanakan, jadi bahan ajarnya itu yang disampaikan adalah yang inti saja, yang esensial saja, sehingga untuk pelengkap itu sudah dikurangi, sehingga ini guru harus bisa menerjemahkan ya apa yang diminta oleh pemerintah dalam melalui Kemendikbud, karena kurikulum itu standar nasional dan daerah hanya melaksanakan. Jadi tentunya kawan-kawan guru di lapangan harus bisa menerjemahkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud, terutama tentang penyederhanaan kurikulum itu, ya karena memang Mas Menteri Nadiem Makarim ya, tak dipanggil Mas. Jadi beliau meminta ya kepada guru agar bisa menyampaikan bahan ajar itu yang esensial saja ya, karena memang pembelajaran secara daring ini tidak efektif, dan sebenarnya negara-negara ini pernah ya melaksanakan belajar tatap langsung coba 2018 ya, namun karena fluktuatif ya yang diberikan keterpaparan COVID ini sehingga dengan Bapak Gubernur selaku penanggung jawab penanganan COVID di daerah itu diberhentikan ya, karena kita kembali sempat zona oranye dan merah ya. Merah oranye ada 12 kuning yang kata utara. Kita ada proses kemarin Bapak Gubernur memerintahkan pembelajaran langsung itu total dulu yang kita ada lagi ke pembelajaran daring ya. Jadi itu yang diambil kebijakan protokol yang melalui Bapak Gubernur dan diterapkan pada Pak, tadi saya dicolek dari jauh. Cindy dan nyelek saya terus. Cindy silakan, saya pengen bertanya dengan narasumber kita nih. Silakan Cindy. Oke, terima kasih Bang Zain yang lagi di studio, dan sebelumnya mungkin Cindy mau sapa dulu ya untuk teman-teman kita yang sudah join di Zoom-nya kita ya. Dan mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi di Zoom ya, yang sedang menonton kita juga, dan teman-teman pendengar di frekuensi 101.8 FM, kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang pengen ditanyakan seputar tema kita di sore hari ini ya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, nanti langsung aja ya di chat aja di kolom komentar di Zoom-nya kita ya, buat teman-teman yang lagi nonton di Zoom-nya kita nih. Oke deh, kalau gitu mungkin pertanyaannya tadi sudah banyak ya ditanyakan oleh Bang Zain juga ya, sama sih. Nah mungkin Cindy lebih menanyakan untuk, karena di RRI sendiri Pak kita punya program untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, karena dia memang benar-benar merasakan dampak dari pandemi ini. Jadi mungkin ada yang mereka yang kebutuhannya itu tidak seperti anak-anak normal pada umumnya, tidak bisa daring, tidak ngerti online. Nah, jadi kalau misalnya dari Bapak sendiri nih, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, punya nggak gitu upaya-upaya apa saja sih sekiranya yang sudah dilakukan mungkin untuk menyoroti adik-adik kita yang mungkin punya kebutuhan khusus nih Pak, kira-kira? Ya. Terima kasih ya Mbak Cindy. Jadi memang betul apa yang dikatakan bahwa untuk anak berkebutuhan khusus ini Bang, jadi ini dalam kelas pun mereka dibatasi, jadi satu kelas itu hanya 8 orang ya maksimal, jadi memang perlu pendampingan. Jadi tentunya memang tidak bisa untuk
belajar secara online ya, karena memang semua perlu pendampingan dan pembimbingan. Jadi untuk di SLB, sekolah luar biasa, ini juga memang di bawah pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Jadi untuk pelaksanaan pembelajaran di era pandemi yang kita ketahui ya, kita alami itu, kita mulai dari bulan Maret ya, sudah pandemi dinyatakan di seluruh Indonesia dan bahkan ujian nasional sampai ditiadakan. SMK sempat ada ujian nasional, namun itu dianggap tidak ada karena di SMA tidak dilaksanakan, baik juga di SMP. Akhirnya ya kita sampai sekarang boleh dikatakan ini memang kita belajar jarak jauh, dan tadi ada beberapa saat kita belajar tatap muka khusus untuk percobaan dulu ya di kelas 12, tapi itu pun belum semua sekolah. Dan kembali ke SLB, jadi memang untuk belajar di SLB itu akhirnya ya diambil langkah kita melaksanakan ini guru kunjung ya. Jadi guru mengunjungi ke tempat siswanya, jadi ya memberikan motivasi ya sambil silaturahmi, sambil ya belajar ya walaupun tidak maksimal ya, karena kalau berkunjung kan memang ya kalau rumahnya dekat-dekat ya kita mungkin satu hari bisa 8 siswa ya satu guru, tapi kalau rumahnya jauh-jauh ya itu tidak efektif ya. Namun kita juga berusaha ya para guru ini bisa berkunjung ya kepada siswa yang diajarnya ya, dan memang kalau kita lihat jumlahnya ya di Kalimantan Barat ini tidak begitu banyak, kalau tidak salah itu 832 ya pelajar, tapi khusus untuk yang di negeri ya, tapi kalau dengan swasta ya cukup banyak seperti yang di SLB Dharma Asih itu ya di depan Polda, itu siswanya cukup banyak kalau situ. Kalau yang di sekolah negeri, data yang ada di saya itu sekitar 832 siswa, itu ada 13 SLB negeri Kalimantan Barat, dan untuk kota karena ada SLB swasta itu masih belum ada yang negeri, mudah-mudahan ke depan kota bisa didirikan SLB negeri. Ya, itu ya Mbak Cindy ya, jadi memang perlu penanganan yang khusus ya di SLB ini, karena tadi ya memang ada yang disabilitas ya, keterbatasannya di kedengaran ya, di pendengarannya, terus ada yang soina atau tunagrahita itu daya tangkapnya rendah gitu ya. Jadi memang ini tidak bisa apabila kita menerapkan seperti pembelajaran normal. Jadi memang ini harus ketemu langsung. Itu Mbak Cindy. Oke, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Berarti memang sama juga sih seperti RRI juga harus melakukan kunjungan langsung dan tentunya harus menerapkan protokol kesehatan ya Pak ya. Iya. Oke, masih terima kasih Mas Cindy ya. Oke, saya lanjutin nih Pak. Tadi udah tentang SLB. Tapi saat ini kan tadi dikatakan situasi mengibatkan yang tatap muka jadi daring, kembali lagi daring. Bagaimana dengan sekolah kejuruan Pak? Kan mereka ada praktek nih. Bagaimana metode pola mereka nih? Sehingga mereka dapat juga inovasi dan kreativitas. Ya, terima kasih. Jadi khusus untuk sekolah menengah kejuruan itu memang untuk belajar kita tetap menggunakan daring, namun demikian untuk praktek itu tidak dilarang ya. Jadi siswa dan guru silakan ya. Jadi kami pada kesempatan ini kami menghimbau itu boleh diperbolehkan untuk praktek dengan catatan itu satu kali praktek itu maksimal 5 sampai 9 orang ya. Jadi kalau dalam kelas pembelajaran protokol Covid ini kita kan satu kelas 18. Jadi ini maksimal 25% dari jumlah kelas itu. Jadi kalau satu kelas 36 berarti bisa 4 kali praktek ya. Jadi 4 kali praktek jadi 4 session. Jadi itu karena memang SMK ini dituntut skill ya, dituntut skill. Jadi tidak bisa kita praktek daring kan, harus mengalami. Jadi harus dilaksanakan. Bagaimana kita
yang program keahlian pengelasan, mungkin otomotif kan tidak bisa ya membayangkan atau melihat video bukan mesin tetapi kita tidak mempraktekkan itu tidak bisa. Jadi untuk itu memang dari pemerintah ya membolehkan ya untuk SMK walaupun di zona apapun kita tetap bisa praktek dengan catatan tadi maksimal 9 orang dan mematuhi protokol kesehatan. Dan mungkin saya di kesempatan ini juga menyampaikan ya kepada Bapak Ibu kepala sekolah baik dari tingkat SD maupun SMP, SMK bahkan SMA. Ini tadi saya setelah salat Jumat baru mengikuti ya pengumuman SKB 4 Menteri untuk tahun ajaran semester genap tahun depan bulan Januari. Ini ketentuan untuk belajar tatap muka langsung itu diserahkan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, sehingga harapan saya ini kepada seluruh satuan pendidikan untuk bisa menyiapkan sarana prasarana protokol kesehatan ya terutama yang pertama adalah termogan ya termogan untuk mengukur suhu tubuh, terus yang kedua adalah wastafel beserta sabunnya untuk pencuci tangan, dan yang ketiga itu mengenai tempat duduk. Ini harus dijarakkan karena maksimal itu 50% dari jumlah yang ada. Jadi kursi juga harus diatur, jadi lingkungan sekolah harus diatur dengan catatan bahwa kantin tidak boleh dibuka dan kegiatan olahraga ekstrakurikuler itu belum boleh dilaksanakan ya. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah untuk dapat menyiapkan ya, karena siapa tahu ini masih ada waktu ya, ini boleh dicicil yang belum siap, tapi saya rasa kalau di SLTA, SMK rata-rata sudah siap. Kami mengingatkan kembali ya, agar untuk menyiapkan kembali sarana prasarana dan di sekolah juga harus menyiapkan masker cadangan ya. Siapa tahu kali-kali nanti ada siswa yang lupa memakai masker karena maklum mungkin keburu-buru mau berangkat ya, sehingga langsung berangkat tanpa menggunakan masker. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh 4 menteri ya, ada Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Agama, ditambah Ketua Satgas Penanganan COVID Bapak Legend Doni Munardo, dan juga ada Kementerian PMK. Jadi intinya untuk ke depan pelaksanaan belajar tatap muka itu diserahkan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota masing-masing, karena yang dianggap lebih mengetahui dengan kondisi di lapangan ya. Jadi bagaimana ya, memang kadang-kadang dalam satu wilayah yang luas, misalnya ada oranye, tetapi ada kecamatan mungkin yang hijau, tidak ada penularan sama sekali ya. Itu apakah bisa diambil kebijakan yang di daerahnya yang kuning oranye itu tidak, yang hijau belajar, itu semua dikembalikan kepada ini pengambil kebijakan di daerah ya, terutama Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota, dan tentunya ini untuk penyelenggaraan sekolah tadi harus ada daftar periksa tadi ya, seperti termogan, wastafelnya, pakai masker ya, itu harus disiapkan ya. Terus juga yang tidak kalah penting adalah harus ada izin dari orang tua apabila tatap muka itu belajar dilaksanakan. Kita mungkin saya bercerita sedikit ya. Kita kemarin uji coba di 3 sekolah SMA 1, 2 dan 3, 4 ya, ada 4 sekolah di Kota Pontianak ini tidak semua diizinkan oleh orang tuanya. Jadi SMA 1 itu 62% saja yang diizinkan untuk tatap muka. Itu khusus 12, kelas 12. Kalau SMA 3 lumayan ada sekitar 90% diizinkan, SMA 2 itu 78% diizinkan, dan SMA 4 itu 64%. Jadi memang walaupun zona hijau kuning, orang tua masih ada yang was-was juga. Jadi itulah, jadi kebijakan ini
dilaksanakan, tapi tidak dalam rangka untuk memaksakan ya. Jadi intinya keputusan pada orang tua siswa. Nah, seperti Immanuel dan Santo Petrus itu orang tuanya yang izinkannya 20%. Akhirnya diambil kebijakan belajar daring saja karena 20% yang disetujui ini. Jadi inilah ya memang kondisi pandemi ini, kita tidak bisa memprediksinya kapan akan berakhir. Tentunya kembali lagi ke judul awal kita ya, kami mengingatkan kembali kepada kawan-kawan guru di satuan pendidikan untuk ya selalu mengupgrade ya kemampuannya, skillnya dalam rangka mentransfer ilmu kepada peserta didiknya. Oke, terima kasih Pak info yang ini. Tapi jeda dulu Pak. Oke, pemirsa dan pendengar di mana saja, kita jeda dulu, tapi tetap di Kalbumnosi dan Numpang Tampang. Kalbar motivasi dan numpang nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro2 Pontianak. Kalbar motivasi dan numpang nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro2 Pontianak. Kalbar motivasi dan numpang nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro2 Pontianak. Kalbar motivasi dan numpang nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro2 Pontianak. Kalbar motivasi dan numpang nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro2 Pontianak. Kalbar motivasi dan numpang nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro2 Pontianak. Kalbar motivasi dan numpang nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro2 Pontianak. Kalbar motivasi dan numpang nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro2 Pontianak. Kalbar motivasi dan numpang nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro2 Pontianak. Kalbar motivasi dan numpang nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro2 Pontianak. Kalbar motivasi dan numpang nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro2 Pontianak. Kalbar motivasi dan numpang nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro2 Pontianak. Kalbar motivasi dan numpang nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro2 Pontianak. Kita langsung ke host kita untuk di Pro2 FM. Silakan Cindy. Oke, Mbak Cindy, segmen 3 ini silakan Mbak Cindy untuk sebagai hostnya ya.
Silakan Cindy. Oke, Cindy ulangi lagi ya, mungkin sempat tadi belum di-mute ya. Oke, jadi ini karena kita nanti next segmen akan membuka pertanyaan ya buat sahabat kreatif, para pemirsa dan pendengar juga yang saat ini sedang menonton kita lagi live ya. Jadi silakan langsung aja ajukan pertanyaannya kamu di kolom komentarnya kita ya. Jadi nanti kita bakal tanyakan langsung kepada narasumber kita di sore hari ini. Oke, mungkin next pertanyaannya nih Pak. Jadi seperti yang kita ketahui bersama gitu ya Pak. Mungkin karena sekarang proses belajar mengajarnya itu sudah daring. Nah, mungkin dulunya yang biasanya orang tua itu Pak memberikan seluruh kepercayaan gitu ya kan untuk anaknya itu dididik oleh pihak sekolah. Tapi karena situasi yang seperti ini gitu ya, mungkin dari beberapa kasus dan di lapangan juga pernah ditemukan Pak, orang tua itu seperti mengeluh Pak, aduh sekarang harus mendampingi anaknya gitu. Mungkin dari Bapak ada nggak sih tips-tips mungkin supaya anak-anak yang sedang belajar di rumah itu tidak bosan gitu Pak. Dan orang tua juga mungkin ada himbauan dari Bapak untuk terus mendampingi anaknya gitu ya. Karena nggak hanya guru aja yang harus bersinergi di situasi seperti ini. Yang tentunya harus ada dukungan dari orang tua dan Pak kan. Ya, terima kasih Cindy. Jadi begini ya, jadi memang di dalam pendidikan, ya di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu tanggung jawab pendidikan ini ada 3 komponen. Jadi yang pertama adalah pemerintah, itu tentu melalui satuan pendidikan, melalui guru. Dan yang kedua adalah orang tua, dan yang ketiga adalah masyarakat. Jadi orang tua ini termasuk bagian ya yang harus melaksanakan mendukung ya program pendidikan ya terutama untuk putra-putrinya. Jadi memang mungkin ya selama ini putra-putrinya berangkat ke sekolah sehingga mereka plong di rumah, bisa berkemas, bisa bekerja yang lain. Dengan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah BDR ini memang kondisinya anak-anak semua ada di rumah ya. Jadi itu mungkin yang menyebabkan sehingga banyak orang tua yang merasa tidak bisa atau tidak bisa membagi ya, tidak bisa membagi waktunya. Kapan saya mungkin kalau ibu-ibu bapaknya kerja, tinggal ibunya di rumah nih, kapan masaknya, kapan belanjanya, harus mendampingi putra-putrinya ini. Jadi kami harap ya bersabar ya kepada Bapak Ibu orang tua. Memang ini kondisi menimpa semua ya, saya rasa seluruh dunia dan tidak hanya di Indonesia ya. Jadi kita yang pertama kita harus bisa menempatkan bahwa kondisi ini dialami oleh semua keluarga dan kita harus mengambil peran memang selaku orang tua ya untuk bisa bersabar mendampingi putra-putrinya dalam belajar ya. Paling tidak itu memang fasilitas ya, memang ini agak berat mungkin kalau untuk keluarga yang terbatas ya kemampuan ekonominya, misalnya anaknya 3 semua harus punya ponsel Android ya, ini juga sangat memberatkan. Namun kami dari Dikbud itu juga memberikan instruksi kepada sekolah apabila ada anak-anak yang di rumah mungkin ya adik-beradiknya banyak sehingga punyanya abangnya harus dipakai adiknya, kekurangan gadget atau Android, kami persilahkan dari sekolah untuk meminjamkan ya kepada peserta didiknya sehingga proses belajar mengajar itu di dalam keluarga itu bisa berlangsung ya. Dan memang dari hasil survei itu, dengan anak belajar di rumah itu 63% itu mengalami kekerasan verbal. Jadi ada bentakan-bentakan dari orang tuanya. 11% itu ada kekerasan fisik ya, ada yang dicubit ya, itu orang tuanya tidak sabar ya mendampingi. Jadi ini kami mohon ya kepada Bapak Ibu orang tua, inilah kondisi kita. Jadi memang ya ternyata mendidik itu susah gitu. Jadi mungkin selama ini jam 6:30 diantar ke sekolah, pulang siang, Bapak Ibu bebas ya, orang tua bebas
tapi sekarang harus memberikan pendampingan kepada putra-putrinya. Jadi kami harap ya bersabar dengan kondisi ini dan bisa menerima menerima apa yang ada saat ini dan bisa komunikasi saya rasa dengan pihak sekolah bagaimana caranya ya, dan kepada anak-anak juga melalui Bapak Ibu guru tentulah ya dihimbau mungkin memang orang tua khususnya ibu ini ya sibuk memasak capek rumah berantakan mungkin ini yang menyebabkan terjadi kekerasan tadi. Jadi itu memang kondisi yang normatif ya, yang manusiawi lah saya rasa. Tapi pada kesempatan ini ya kami menghimbau bahwa proses pembelajaran ini akan berlangsung dengan baik apabila tanpa ada tekanan ya. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu orang tua bisa mensupport putra-putrinya, memberikan motivasi ya. Jadi jangan melakukan kekerasan atau ya kekerasan verbal terutama pembentakan. Jadi kalau mungkin ya di rumah kondisinya berserakan ya kita maklumi setelah itu bersama-sama ya kita tanaman kepada anak-anak kita, ayo kita sama-sama membersihkan, sama-sama mengemaskan. Nah itu jadi kita ajar anak-anak itu ya kita latih tidak dalam posisi kita menyalahkan anak kita. Mungkin itu Mbak Cindy ya. Oke, terima kasih Pak ya. Mungkin ya buat para orang tua juga gitu ya harus bersabar gitu ya. Karena ya mungkin nggak hanya guru aja yang harus ikut berperan untuk membantu anak-anaknya belajar gitu. Orang tua tentunya harus ikut mensukseskan program belajar online ini ya Pak ya. Silakan Mbak Cindy, kalau di Zoom ada pertanyaan mungkin, silakan. Oke, jadi di Zoom ini ada Mbak Eli Yuliana ya, katanya pengen tanya langsung sama bapaknya katanya. Jadi mungkin boleh nih Kak Eli Yuliana langsung aja moodnya dihidupkan ya, langsung boleh bertanya ya Bang ya. Silakan Mbak Eli Yuliana. Oke, baik Mbak yang ada di Pro 2 FM. Sangat cantik sekali hari ini ya, kelihatan di Zoom meetingnya. Bang Jen juga. Baik Bapak Sugeng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak, semoga selalu sehat ya untuk mendampingi kami para guru dalam melakukan pekerjaan kami selama COVID-19 ini. Amin, terima kasih Bu Eli. Bapak, iya beberapa waktu lalu, kalau tidak salah setahun yang lalu kita ada mengadakan kegiatan bareng Siam Molek ya Pak ya, di Rumah Rada. Dan itu ada follow up sebenarnya, cuman kita di Kalbar ini masih kebingungan. Yang saat ini yang menangkap adalah Pak Kadis Kominfo Provinsi Kalbar, karena beliau diberi mandat langsung oleh Pak Gubernur kemarin untuk mewakili beliau dalam kegiatan virtual. Nah, teman-teman guru yang ada di Kalimantan Barat, sebelum terjadi COVID-19 ini, kami dipersiapkan oleh Siamio Siamolek untuk melakukan pembelajaran jarak jauh melalui virtual. Makanya kami diberi nama Virtual Koordinator Training Indonesia. Jadi kami adalah para guru yang disiapkan untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru yang ada di Indonesia melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, terbukti pada COVID ini kita melakukan itu semua. Nah, Bapak, tadi saya sempat mendengar tentang SLB. Beberapa waktu lalu setelah Pak Gatot itu datang ke Pontianak, kami seluruh Indonesia itu disiapkan untuk guru-guru yang ada di SLB, Pak. Di Kalbar ini ada 3 target kemarin, daerah Putusibau, Kuburaya, dan Kota Pontianak. Nah, kebetulan posisi saya saat ini di Siamolek sebagai koordinator wilayah Kalbar untuk Siamio Siamolek dan koordinator 2 regional VCIC se-Kalimantan. Beberapa kali saya ditanyakan oleh Pak Gatot untuk kedepannya Kalbar ini bagaimana. Nah, saya harapkan bisakah kita sama-sama, saya sebagai pendamping para guru itu bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar dan Pendidikan Kota Pontianak itu tetap mendampingi kegiatan para guru Bapak untuk peningkatan kualitas ini. Karena kami terus terang ketika kami berhadapan langsung sama para guru, mereka selalu bertanya tentang legalitas kegiatan tersebut. Nah, selama ini saya melakukan kegiatan di backup oleh Bapak Kadis Kominfo.
karena berhubungan dengan sertifikat ya Bapak, para guru kita di sana di daerah itu memerlukan sertifikat untuk kenaikan pangkat mereka, itu satu. Jadi mungkin nanti kita lanjutkan Bapak pesan yang karena Bapak sendiri yang sempat berbicara langsung kepada Pak Gatot pada saat kegiatan itu berlangsung. Yang kedua, dalam waktu dekat mungkin kami kembali mengadakan kegiatan yang sama Bapak untuk Sekalbar, tapi fokus kami tetap ke guru-guru yang memang memerlukan, sebenarnya tidak ada masalah sih siswa yang SLB itu dirumahkan, karena kami juga kemarin sudah diberi sedikit pengertian atau pelatihan tentang guru-guru SLB tersebut. Tapi nanti gimana seterusnya mungkin kita bisa lanjut untuk berbicara di Dinas Pendidikan Provinsi Pak. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih banyak ya Bu Eli atas partisipasinya ya dalam rangka memajukan ya kemampuan guru di bidang IT khususnya pembelajaran jarak jauh dari Syamolek tentunya. Kami menyambut ya baik ya gagasan ini walaupun sementara ini masih jalan sendiri istilahnya. Jadi silakan ya nanti kita bersama-sama untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan dan kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat tentunya sangat menyambut baik dan untuk sertifikat pelatihan-pelatihan tentunya ya kami siap ya untuk mengeluarkan sehingga menjadi poin ya karena memang guru adalah pejabat fungsional yang tentunya untuk kenaikan pangkat itu memerlukan kredit poin dan kredit poin itu diperoleh dari mereka mengajar dan mengikuti seminar, mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Dan termasuk menulis ya di media itu ada kredit poinnya. Jadi kami terima kasih Bu Eli, nanti silakan ya kita lanjut ya walaupun mungkin kami belum bisa terlibat secara langsung ya mungkin pertemuan yang lalu kami hanya bisa memfasilitasi tempat dan konsumsi untuk peserta. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan bidang ketenagaan di Dikbud Provinsi ini kerjasama kita akan semakin baik dan mudah-mudahan di tahun depan ini kita ada program untuk pembuatan ya media pembelajaran itu antara kolaborasi antara guru dengan murid. Ini dari Syamolek bisa untuk yang menjadi pembimbing dan sekaligus mungkin bisa menjadi juri untuk penilaian nanti ya. Itu saya rasa itu dan terima kasih atas bantuannya dan sudah bergerak duluan ya untuk membantu di sekolah luar biasa khususnya tadi 3 daerah Kapuas Hulu, Kuburaya dan Kota Pontianak ya mudah-mudahan ke depan semakin kita luaskan ya jangkauannya dan semakin banyak sasaran yang kita tuju sehingga kemampuan para guru itu akan meningkat. Nah ini jadi memang Bang ini kembali ya. Jadi untuk uji kompetensi guru kita ini memang untuk di SMA ya itu bermacam-macam di kabupaten kota itu. Jadi skornya itu antara 55 sampai 65 ya. Jadi masih kisaran rata-rata ya kalau di rata-rata 60-an. Nah, kalau untuk SMK itu rata-rata baru 58 ya. Jadi ini dengan adanya program-program peningkatan kemampuan guru ini mudah-mudahan nanti uji kompetensi guru kita di Kalimantan Barat juga semakin meningkat ya dengan adanya pelatihan-pelatihan, seminar-seminar yang diikuti. Itu saya rasa. Oke, terima kasih banyak Pak bincang kita hari ini yang luar biasa. Saya ingin minta Pak singkat saja Pak, singkat harapan Bapak terhadap guru supaya kreativitas dan inovasi tetap dijalankan. Singkat saja Pak. Ya, terima kasih. Jadi harapan kami kepada kawan-kawan guru tadi yang pertama kita jangan menutup diri ya. Kita harus selalu terbuka dalam rangka
meningkatkan kemampuan kita ya. Jadi siapapun yang memberi masukan kita itu harus kita terima ya. Jadi jangan memandang itu mungkin masih muda, umurnya di bawah kita ya. Kalau boleh kita asumsikan mungkin anak ingusan lah gitu, tapi memang dia menguasai IT atau menyampaikan kebenaran, ya menyampaikan ilmu itu harus kita terima. Jadi jangan memandang siapa yang menyampaikan, tetapi lihatlah apa yang disampaikan, dan kita harus selalu terbuka untuk meningkatkan kemampuan kita ya. Dalam hal meningkatkan kreativitas, kemampuan IT kita, dan juga harus siap berkolaborasi. Jadi jangan kerja sendiri, itu tidak akan maju. Oke Pak, terima kasih Pak telah hadir di ETV di lokasi di PSC lantai 2 Pak ya. Mudah kita ketemu lagi, lebih semangat lagi bagi gurunya. Hari ini ulang tahunnya, ulang tahun guru ya Pak ya. Oke pemirsa dan pendengar di mana saja, kita akan jumpa lagi di Jumat minggu depan. Saya Mas Zen di Kalbar Motivasi bersama Cindy. Oke, terima kasih buat para pemirsa dan para pendengar ya di Pro 2 FM. Dan nggak kerasa nih udah 1 jam kita menemani kamu ya di Kalbar Motivasi dan Numpang Nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19 yang live di ETV dan di Pro 2 Pontianak. Oke, terima kasih banyak juga untuk Bapak Sugeng Haryadi yang udah menyempatkan untuk berbagi sharing-sharing juga di hari ini. Kalau gitu aku Cindy dan ada Bang Zain juga ya, pamit undur diri dari ruang dengarnya kamu dan di hadapan kamu. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalbar Motivasi dan Numpang Nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro 2 Pontianak. Kalbar Motivasi dan Numpang Nampang dengan tema membangun kreativitas dan inovasi guru di masa pandemi COVID-19. Live di ETV dan Pro 2 Pontianak.